Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafida Almira Samosir, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan Kedua, kelompok kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penataan Ulang dan Penggolongan Bahan Kimia di Laboratorium Kimia Dasar. Biodata saya, yang pertama nama saya Rafida Almira Samosir SPD MPD dengan NIP 1995 0218 2024 06 2001 dengan jabatan asisten ahli dosen yang berunit di Universitas Negeri Medan. Ini adalah profil mentor, coach, dan penguji. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari rancangan aktualisasi saya yang pertama, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintah, dan pembangunan nasional. Nah, akan tetapi ASN tidak hanya sebagai itu saja fungsinya, tetapi ASN adalah garda terdepan dalam menyelenggarakan pemerintahan. ASN tidak hanya dituntut untuk berkompeten, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas dan etika publik baik pada saat menjalankan tugas maupun tidak dengan terus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2021 nomor 20 tentang implementasi core value dan employee branding core value yang harus diterapkan oleh seluruh ASN. Nah, hal ini juga sesuai dengan peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 di mana pelatihan dasar menjadi fondasi penting bagi CPNS untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi di bidang tugas masing-masing. Nah, nilai-nilai yang diajarkan dalam Latsar CPNS ini juga sejalan dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan kepala laboratorium bahwa penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar saat ini masih memerlukan penataan ulang. Nah, hal ini bisa dilihat dari yang pertama, kurangnya penataan lokasi penyimpanan bahan kimia, yang kedua, pelabelan bahan kimia masih belum tertata, dan yang ketiga, masih minimnya sumber informasi praktis dan cepat. Sehingga saya mengangkat permasalahan ataupun isu masalah yang saya tarik judulnya menjadi optimalisasi penataan ulang dan penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam tindakan dan pekerjaan sehari-hari. Tujuan yang kedua, yaitu mengoptimalkan penataan ulang dan penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efisien, serta mendukung perkembangan kompetensi mahasiswa di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Medan. Manfaat aktualisasi ada 3. Yang pertama, melalui Latsar, penulis mendapatkan keterampilan baru seperti manajemen waktu, kepemimpinan, serta strategi kerja efektif yang dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun karya tulis. Penulis dapat menginternalisasi nilai-nilai ASN seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam tulisan dan aktivitas sehari-hari. Manfaat yang kedua, dengan penataan ulang dan penggolongan bahan kimia yang lebih terstruktur, potensi kecelakaan seperti tumpahan bahan kimia berbahaya, kebakaran, atau paparan bahan beracun dapat diminimalkan. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi mahasiswa, dosen, ataupun staf. Dan yang ketiga, melalui penataan ulang dan penggolongan bahan kimia yang lebih aman dan terstruktur, mahasiswa akan membawa pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan pengelolaan bahan kimia ke lingkungan profesional maupun dalam rumah tangga. Nah, hal ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanganan bahan kimia yang aman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ruang lingkup aktualisasi. Nah, yang pertama ada lokasi dilakukan rancangan aktualisasi adalah Laboratorium Kimia Dasar Jurusan Kimia Universitas Negeri Medan. Kegiatan ini terdiri dari rencana dan pelaksanaan. Kemudian waktu pelaksanaan aktualisasi ini sesuai dengan jadwal off kampus mulai dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan 11 November 2024.
Deskripsi organisasi. Pada tahun 1965 sesuai SK Presiden RI nomor 276/1965 pada tanggal 14 September 1965 dibuka jurusan kimia yang dinamakan jurusan Ilmu Kimia di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1979, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta atau FKIE berubah nama menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP Medan, menghasut 4 jurusan, yaitu pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, dan pendidikan matematik. Nah, nama program studi yang menghasilkan gelar SPD dinamakan Program Studi Pendidikan Kimia, sedangkan program studi yang menghasilkan gelar SSI dinamakan Program Studi Kimia atau PSKM. Visi dan misi Prodi. Visi Prodi Pendidikan Kimia yaitu menjadi program studi unggul dalam pendidikan, penelitian, rekayasa industri, dan inovasi bidang pendidikan kimia berstandar nasional dan internasional pada tahun 2024. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian bidang pendidikan kimia bertumbuh pada TIK dan platform revolusi industri 4.0 melalui proses pendekatan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan kurikulum bermutu mengikuti standar nasional dan internasional. Misi yang kedua, mengembangkan program studi pendidikan kimia menjadi program studi yang unggul dan berkarakter bertumpu pada TIK dan platform RI 4.0 dan perkembangan masa depan yang bermanfaat bagi perkembangan iptek dan kemasyarakatan. Misi yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan rekayasa industri berlandaskan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Misi yang keempat, mengembangkan budaya kewirausahaan yang antisipatif berbasis platform RI 4.0. Misi yang kelima, menjalin dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan lain, sekolah, dunia usaha dan industri, dan masyarakat dalam bidang pendidikan kimia. Misi yang keenam, menciptakan dan membina suasana akademik sehat berbasis manajemen modern sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan bidang MIPA dan pendidikan MIPA. Misi yang ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional melalui peningkatan kualitas kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Ini adalah struktur organisasi dari FMIPA Unimed terlampir. Kemudian ada nilai dasar organisasi berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua ada akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketujuh ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun tugas dosen ataupun tugas saya sebagai dosen di jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Medan, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua ada pelaksanaan pendidikan, yang ketiga pelaksanaan penelitian, yang keempat ada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang kelima ada pengembangan diri, dan yang keenam ada penunjang tugas dosen. Identifikasi isu. Nah, isu yang pertama adalah belum maksimalnya mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu rekan dosen, ternyata masih banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi soft skill, khususnya dalam hal komunikasi, kerjasama tim, dan juga kemampuan berpikir kritis. Nah, hal ini juga sesuai dengan hasil kuesioner yang telah disebarkan dan diperoleh bahwa yang pertama mahasiswa masih merasa kesulitan berkomunikasi pada saat menyampaikan pendapat ataupun ide-ide mereka dengan jelas dan masih kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Kemudian mahasiswa masih menemukan kendala dalam proses bekerja sama secara tim dalam hal pembagian tugas dan juga penyelesaian konflik. Yang kemudian mahasiswa masih merasa kesulitan dalam menganalisis informasi secara mendalam.
Isu yang kedua yaitu belum maksimalnya penataan dan penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan juga wawancara dengan kepala laboratorium, ditemukan bahwa penggolongan bahan kimia dasar pada saat ini masih memerlukan penataan ulang. Nah, di laboratorium kimia dasar itu masih belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia, sehingga seringkali menimbulkan kesan yang kurang teratur dan juga kurang profesional. Selain itu, terdapat beberapa bahan kimia yang masih belum dilengkapi dengan label yang sesuai ataupun informasi yang belum lengkap. Label yang kurang jelas ini dapat menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi bahan, serta memungkinkan adanya kesalahan penanganan dan kecelakaan di laboratorium. Isu yang ketiga yaitu belum maksimalnya penerapan pembelajaran berbasis kurikulum OB di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA Unimed. Berdasarkan hasil diskusi bersama mentor, salah satu penyebab utama belum maksimalnya penerapan kurikulum OB di Prodi Pendidikan Kimia adalah RPS, masih ditemukan RPS yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip OB. Nah, beberapa RPS juga masih belum sesuai dengan kurikulum OB, di mana RPS yang berbasis OB ini biasanya memuat komponen-komponen yang jelas, seperti capaian pembelajaran lulusan yang terukur, aktivitas pembelajaran yang relevan, serta penilaian yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensi yang ingin dikembangkan kepada mahasiswa. Adapun hasil analisis isu yang saya lakukan yaitu menggunakan metode USW, diperoleh bahwasanya isu pertama mendapatkan jumlah nilai 12 yang artinya menjadi prioritas ketiga. Kemudian untuk isu yang kedua memperoleh nilai 14 yang disimpulkan bahwasanya isu kedua inilah yang menjadi prioritas utama diangkat dan juga diusahakan untuk diselesaikan permasalahannya. Kemudian ada isu ketiga dengan jumlah nilai 13 yang artinya menjadi prioritas kedua untuk segera dilaksanakan. Nah, aspek U atau urgensi memperoleh skor 5 karena isu permasalahan ini dianggap sangat mendesak untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas kegiatan praktikum di laboratorium kimia dasar. Aspek S atau seriousness memperoleh skor 4 karena isu permasalahan ini dianggap mendesak yang membutuhkan perhatian segera. Meskipun tidak sampai pada tingkat kritis, permasalahan ini dianggap mendesak untuk segera diatasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan praktikum di laboratorium kimia dasar. Aspek growth memperoleh skor 5 karena isu permasalahan ini dianggap akan berdampak buruk jika tidak segera ditangani. Permasalahan ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi kompleks yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Adapun penyebab isu utama itu dianalisis melalui fishbone. Jadi ditemukan bahwasanya ada 4 faktor penyebab isu utama, ada surrounding, sistem, skill, dan supplier. Di surrounding itu ditemukan faktor perlunya penataan ulang lokasi penyimpanan bahan kimia. Kemudian di faktor sistem ditemukan penyebab utamanya yaitu belum adanya rak ataupun tempat khusus penyimpanan bahan. Kemudian pelabelan bahan kimia juga masih belum tertata dengan rapi. Dan kemudian faktor skill penyebab isunya yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa tentang alat dan bahan laboratorium, sehingga mahasiswa juga masih kurang optimal dalam melakukan penyimpanan dan juga peletakan kembali bahan-bahan kimia yang telah mereka gunakan. Kemudian ada supplier, yaitu penyebab isunya adalah masih minimnya sumber informasi praktis dan cepat terkait dengan bahan kimia dan juga alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Sehingga ditarik kesimpulan maka penting untuk dilakukan penataan ulang dan penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar. Dampak dari isu utama yang akan mungkin terjadi ketika isu ini tidak diselesaikan secara segera adalah yang pertama, mahasiswa mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti protokol keselamatan dan standar kerja di laboratorium. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya tidak tertata dengan baik. Nah, hal ini dapat menciptakan budaya ketidakpedulian terhadap keamanan yang dapat terbawa ke lingkungan kerja profesional di masa depan. Kemudian dampak yang kedua adalah penataan yang buruk dapat menyebabkan eksperimen yang dilakukan mahasiswa menjadi tidak optimal, bahkan mungkin gagal. Hal ini berimbas pada kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang diajarkan dan dosen mungkin perlu mengulang atau menjelaskan ulang materi.
Nah, sehingga dosen juga kehilangan kesempatan untuk mengajarkan keterampilan laboratorium yang lebih lanjut dan kompleks. Dampak yang ketiga adalah ketika bahan kimia tidak tertata dengan baik, kegiatan praktikum juga akan menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh prodi, mengurangi efektivitas pengajaran dan pemahaman mahasiswa terhadap materi, yang mengakibatkan lulusan prodi mungkin juga kurang memiliki keterampilan laboratorium yang diharapkan oleh industri ataupun dunia kerja. Adapun gagasan kreatif atau pemecahan isu dari permasalahan yang ditemukan yaitu adalah optimalisasi penataan dan penggolongan bahan kimia di laboratorium. Adapun gagasan kreatifnya yang pertama, dilakukan penataan ulang lokasi penyimpanan bahan kimia, kemudian pemberian label informatif bahan kimia, dan yang ketiga ada handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium untuk mahasiswa. Selanjutnya ada rancangan aktualisasi. Nah, kegiatan yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan juga menginventarisasi bahan kimia. Nah, tahapan kegiatannya itu ada 4. Yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan inventarisasi. Yang kedua, menyusun formulir pendataan alat dan bahan laboratorium. Yang ketiga, melakukan pendataan seluruh bahan kimia yang tersedia di laboratorium kimia dasar, mencakup jenis, jumlah, dan juga kondisi bahannya. Yang keempat, melakukan klasifikasi dan penggolongan bahan kimia di laboratorium kimia dasar. Output yang didapat adalah yang pertama jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian ada formulir pendataan alat dan bahan, kemudian ada daftar bahan kimia, kemudian ada data klasifikasi bahan kimia. Nilai berakhlak yang ditimbulkan dari kegiatan pertama ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Adapun keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yang pertama, yaitu dalam berorientasi pelayanan, penyusunan jadwal pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan berorientasi pada pelayanan prima dan perbaikan tiada henti. Akuntabel melakukan pelaporan dan pencatatan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten mengelola inventarisasi secara efisien dan akurat. Loyal dalam proses mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan kimia, dedikasi untuk menjaga nama baik instansi tercermin dari ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pekerjaan. Adaptif, berinovasi dalam sistem pengelolaan bahan kimia agar lebih efisien dan juga aman. Kemudian ada kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mengidentifikasi dan inventarisasi bahan kimia ini memberikan kontribusi pada misi ke-7 Prodi, yaitu meningkatkan kualitas layanan secara profesional melalui peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Penguatan nilai organisasi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan juga adaptif. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu melakukan studi literatur. Adapun tahap kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengumpulkan literatur sebagai bahan pustaka terkait pengenalan bahan kimia dan literatur SOP penataan bahan kimia. Yang kedua, mengelompokkan literatur yang dikumpulkan berdasarkan topik-topik yang sesuai. Dan yang ketiga, membuat resume dari beberapa literatur yang sudah didapatkan. Adapun output yang didapat dari masing-masing tahapan kegiatan. Yang pertama, hasil pencarian literatur seperti buku ataupun jurnal. Kemudian yang kedua, ada ringkasan dari sumber literatur. Dan yang ketiga, hasil pengelompokan literatur sesuai dengan topik. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai organisasi. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu memberikan kontribusi terhadap misi kedua, yaitu mengembangkan program studi pendidikan kimia menjadi program studi unggul dan berkarakter. Kemudian sesuai juga dengan memberikan kontribusi juga kepada misi yang ke-6, yaitu menciptakan dan membina suasana akademik yang sehat dan berbasis manajemen modern sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan bidang MIPA dan pendidikan MIPA. Kegiatan 3 yaitu membuat label informatif dan akurat untuk bahan kimia. Adapun tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, menggunakan hasil pendataan bahan kimia yang tersedia di laboratorium untuk menentukan informasi yang harus ada pada label.
Yang kedua adalah membuat sketsa awal desain label bahan kimia. Yang ketiga adalah pemasangan label pada wadah bahan kimianya. Adapun output yang dihasilkan dari setiap tahapan kegiatan, yang pertama ada sketsa awal desain label, yang kedua ada label informatif bahan kimia atau label yang sudah dihasilkan setelah melalui sketsa awal, dan yang ketiga adalah foto pemasangan label sebelum dan juga sesudah. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kolaboratif, harmonis, loyal, dan juga adaptif. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi telah memberikan kontribusi pada misi yang pertama dan misi yang ketujuh. Kegiatan terakhir atau kegiatan kelima adalah membuat handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium. Adapun tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, menggunakan hasil analisis untuk menyusun draft awal handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, menyusun form review draft handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium kepada mentor ataupun tim ahli. Yang ketiga, menyerahkan draft handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium kepada mentor ataupun tim. Yang keempat, merevisi draft handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium. Dan yang terakhir, melakukan finalisasi draft dokumen handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium. Adapun output yang dihasilkan dari tiap-tiap kegiatan, yang pertama adalah kerangka penyusunan draft handbook. Yang kedua, form review draft handbook. Yang ketiga, draft handbook yang lengkap. Kemudian hasil review atau masukan saran dari reviewer, kemudian rumusan poin-poin perbaikan layout handbook yang sudah disempurnakan, dan juga handbook pengenalan bahan kimia untuk mahasiswa yang sudah disahkan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai-nilai organisasi, yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kompeten. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan pada tahap kelima ini telah memberikan kontribusi pada visi prodi dan juga misi ketiga prodi, dan penguatan nilai organisasi berakhlak yang dimunculkan dalam kegiatan 5 ini adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kompeten. Ini adalah jadwal perkiraan dari kegiatan aktualisasi yang akan saya kerjakan. Jadi di minggu pertama September ini adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan kimia yang akan mulai dari tanggal 30 September nanti. Kemudian dilanjutkan di minggu pertama Oktober, yaitu melakukan studi literatur yang mendukung terkait penyusunan handbook, pengenalan alat dan bahan, desain label informatif, dan juga penataan ulang laboratorium. Kemudian yang ketiga, di minggu yang kedua dan di minggu yang ketiga itu nanti akan dilakukan kegiatan penataan pembuatan label informatif dan akurat untuk bahan kimia. Kemudian di minggu yang keempat dan kelima itu nanti penataan ulang tata letak penyimpanan bahan kimia, dan yang terakhir nanti akan dilakukan pembuatan handbook pengenalan alat dan bahan laboratorium. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.